Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb pencipta alam semesta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita menjadi insan yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin, tidak henti-hentinya kita terus setiap saat memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang terus juga kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menjadi perisai untuk diri kita, yaitu menjalankan siam, ibadah puasa di bulan Ramadan, yang hukumnya sudah kita ketahui bersama, itu wajib bagi kita setiap muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami sampaikan satu tema ya, di dalam mengarungi bulan yang berkah ini, yang juga kita sebut salah satunya adalah Syahrut Tarbiyah, atau bulan yang mendidik kita, bulan pendidikan, bulan penempaan. Salah satu amalan yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa'amilus shalihan. Kita beramal soleh di dalam bulan yang mulia ini, di dalam bulan yang berkah ini, di dalam bulan yang ketika kita berbuat suatu kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Maka kami mengajak kepada para pemirsa sekalian, marilah kita bersama-sama mengaplikasikan bentuk wa'amilus shalihat, yaitu amal soleh betul-betul nyata dan real kita lakukan di dalam bulan yang berkah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan yang penuh berkah ini, satu amalan kecil yang itu adalah bagian dari wa'amilus shalihat, atau bentuk kita beramal soleh, walaupun itu adalah satu amalan yang kecil, tapi insya Allah di dalam bulan yang berkah ini nilai pahalanya pun sama akan dilipat gandakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis dikatakan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mempunyai kebermanfaatan untuk orang lain. Sebagaimana di dalam bunyi hadis, khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mempunyai kebermanfaatan untuk sesama atau untuk manusia yang lainnya. Hadis ini menandakan bahwa kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini dalam kondisi yang juga bersamaan dengan adanya wabah yang kemudian menimpa dunia ini sudah menjadi wabah tingkat dunia. Maka kita mempunyai semboyan khairun nas anfa'ahum linnas ini sangat dibutuhkan sekali di dalam kondisi wabah saat ini, seperti saat ini. Karena ketika seseorang betul-betul sudah mempunyai rasa kepedulian, kita mempunyai rasa untuk saling tolong menolong ketika menghadapi satu musibah, maka insya Allah kita akan bersama-sama bisa melewatinya dengan sukses. Kita bisa melawan musibah tersebut, bisa menghadapi musibah tersebut dengan baik ketika rasa kepedulian sudah saling muncul di antara kita. Karena kita sama-sama mempunyai satu acuan, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang menebar kebermanfaatan untuk sesama atau untuk manusia yang lainnya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa amalan sekecil apapun yang kita lakukan semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut dikatakan satu amalan walaupun sekecil zarah, yang banyak para ulama menafsirkan bahwa zarah itu adalah lebih lembut daripada debu. Ada yang mengatakan biji yang sangat kecil. Ya, kita digambarkan atau diibaratkan amalan yang sekecil itu pun itu akan dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang ke-8, tadi di ayat yang ke-7 disampaikan bahwa perbuatan baik walaupun sekecil apapun itu ada pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang beramal satu keburukan walaupun itu sekecil biji zarah atau yang dikatakan lebih kecil daripada butiran debu, itu pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat buruk, maka pula keburukan akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang punya rasa kepedulian yang tinggi untuk saling membantu antar sesama, apalagi ketika kita mengetahui dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Maka di bulan yang berkah ini kami mengajak kepada pemirsa sekalian, mari bersama-sama kita terus-menerus untuk menebar kebermanfaatan walaupun itu kecil, walaupun itu mungkin banyak orang menganggap itu adalah satu yang remeh, tetapi insya Allah kalau itu adalah sesuatu perbuatan yang baik dalam rangka kita peduli dengan sesama, kita saling membantu dengan sesama, maka tetap itu akan dinilai sebagai satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-148. Ditekankan di situ bagaimana Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan walaupun itu kecil. Karena insya Allah ketika sesuatu perbuatan-perbuatan amalan-amalan soleh yang besar tidak lain adalah diawali dengan satu amalan-amalan yang kecil. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini terus-menerus kita tidak lelah untuk terus berbuat kebaikan. Walaupun itu kecil, bahkan mungkin orang lain akan menganggap itu sesuatu yang remeh, tapi insya Allah kalau itu adalah perbuatan baik, maka kita sendirilah yang nantinya akan memanen dari perbuatan-perbuatan itu. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi motivasi dan juga renungan untuk kita semua, waktu khusus untuk diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.